Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Enrico Aldi Pradana, Fauzia Eka Permadani, dan saya sendiri Dila Oktavia. Di sini kami akan mempresentasikan materi dan studi kasus mengenai pembuatan kebijakan pembangunan dan peran pasar, negara, dan masyarakat sipil. Dalam bab ini kami akan pelajari keseimbangan dan hubungan antar negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Setelah adanya Perang Dunia Kedua, persepsi tentang negara sebagai pendukung pembangunan yang baik memegang kendali. Namun belakangan ini, teori gagal menjelaskan fakta mengenai peran penting negara dan konstruktif yang dilakukan negara dalam pembangunan yang berhasil. Hal ini perlu adanya pemeriksaan peran dan batasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan. Di bab ini juga terdapat 3 tren penting dalam tata kelola reformasi. Pertama, mengenai masalah korupsi, kedua, menerapkan desentralisasi, dan terakhir mendorong partisipasi pembangunan berbasis luas. Perencanaan pembangunan, konsep dan dasar pemikiran. Misteri perencanaan ini setelah Perang Dunia Kedua, upaya pembangunan ekonomi tercermin dalam penerimaan pembangunan yang hampir universal. Sampai tahun 1980-an, hanya sedikit orang di negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau keinginan merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan nasional. Sifat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai upaya yang disengaja untuk mengkoordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengontrol tingkat pertumbuhan variabel ekonomi utama suatu negara seperti pendapatan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Perencanaan di ekonomi berkembang campuran. Rencana ini dicirikan adanya pengaturan kelembagaan di mana beberapa sumber daya dimiliki dan dioperasikan oleh pribadi dan beberapa dikendalikan oleh publik. Dalam hal ini dua komponen utama. Yang pertama, pemerintah menggunakan tabungan dalam negeri dan keuangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya dalam bentuk perpajakan, perizinan industri, dan lain sebagainya. Yang keempat, dasar pemikiran untuk perencanaan pembangunan. Terdapat 4 paling yang menonjol. Yang pertama yaitu kegagalan pasar. Dalam hal ini, negara berkembang dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Di sini pemerintah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Yang kedua, mobilitas dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa negara berkembang tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan negara terampil yang sangat terbatas ini. Yang ketiga, dampak sikap psikologis. Dalam ini seringkali diasumsikan bahwa tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan tertentu dapat memiliki dampak sikap atau psikologis yang penting. Hal ini dapat ditandai dengan orang-orang di belakang pemerintah dalam kampanye nasional untuk memberantas kemiskinan maupun tingkat pendidikan yang rendah untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Dan yang terakhir, luar negeri. Dengan ini perumusan rencana pembangunan yang rinci seringkali menjadi syarat yang diperlukan untuk penerimaan bantuan asing bilateral dan multilateral. Selanjutnya, proses perencanaan pembangunan. Beberapa model dasar. Ada 3 tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat memproyeksikan variabel makro. Ini berkaitan dengan seluruh perekonomian dalam kaitannya dengan seperangkat variabel ekonomi makro yang dianggap paling penting untuk menentukan tingkat dan tingkat pertumbuhan output nasional seperti investasi, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu model multisektoral dan proyeksi sektoral. Pendekatan ini lebih jauh canggih daripada yang tadi untuk merencanakan pembangunan, yaitu menggunakan beberapa varian model input-output antar industri, di mana aktivitas sektor industri utama ekonomi saling berkaitan melalui seperangkat simultan yang mengekspresikan proses produksi tertentu dan teknologi masing-masing industri. Dan yang ketiga, tahap terakhir, yaitu penilaian proyeksi dan analisis biaya manfaat sosial. Model pertumbuhan makro menetapkan strategi luas. Analisis input-output ini memastikan serangkaian target
sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek dirancang untuk memastikan perencanaan yang efisien dari masing-masing proyek dan setiap sektornya. Ya, terima kasih Mbak Dila buat presentasinya. Sekarang akan saya lanjutkan. Nah, di bab yang saya lanjutkan ini, di subbab yang saya lanjutkan ini akan lebih bercerita tentang kenapa sebuah negara itu kan memiliki perencanaan untuk membangun ekonomi kan. Tapi kenapa negara-negara itu dalam merencanakan sudah bagus rencananya, namun rencananya itu masih gagal. Nah, kurang lebih itu sebenarnya terjadi karena ada gangguan ekonomi secara internal ataupun eksternal. Kalau secara internal, misalnya seperti lemahnya sistem institusionalnya, terus ada kurangnya kemauan politik. Jadi kayak kurangnya kemauan politik itu seperti kondisi di mana orang-orangnya itu sudah sedikit tidak acuh terhadap pemerintahannya mau seperti apa, yang penting saya bisa hidup seperti itu. Karena siapa yang akan menjabat di dalam pemerintahan akan mempengaruhi bagaimana kondisi perekonomian secara internal sebuah negara. Terus juga ada bisa terjadi secara internal itu gangguan ekonominya apabila sedang terjadi konflik di negaranya, bisa mungkin konflik antar warga negara atau konflik karena kerusuhan atau hal-hal yang lain yang di situ menyebabkan konflik, sehingga secara internal itu sangat mengganggu untuk pembangunan ekonomi. Dan juga semisal negara-negara pasca konflik, setelah berkonflik itu atau setelah memiliki konflik, akan ada masa pasca konflik, biasanya juga akan mengganggu secara internal. Lalu secara eksternal, perekonomian itu dapat terganggu kalau oleh ini, misalnya seperti harga minyak dunia, terus ada perdagangan internasional seperti apa, terus juga investasi swasta asingnya nanti seperti apa, dan juga harus masuk modal spekulatifnya seperti apa. Jadi terutama untuk negara-negara berkembang itu untuk pembangunan ekonominya sangat terpengaruh dengan kondisi dari luar juga. Jadi seperti nanti sudah merencanakan, rencana itu dapat berhasil dengan catatan tidak ada gangguan dari eksternal. Yang seringkali itu menjadi hambatan itu karena ada perubahan konsensus di dalam dunia. Untuk konsensus sendiri menurut KBBI itu adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang sudah dimusyawarahkan, sudah bulat suaranya, dan itu disepakati oleh dunia, kurang lebih seperti itu, atau perwakilan representatif dunia. Seperti pada konsensus yang lama di tahun 1970-an, itu adalah fokus dunia adalah untuk pengurangan pengangguran. Lalu setelah itu muncul konsensus Washington tahun 1980 yang itu adalah adanya pasar bebas yang diusulkan oleh IMF dan World Bank. Lalu setelah itu ada KTT Chile tahun 98 itu seperti mengeluarkan konsensus bahwa pertumbuhan itu lebih diutamakan dibanding pembangunan manusia, HDI-nya, Human Development Index-nya, seperti itu. Lalu pada 2010 dimulai dari G20 di Seoul, itu ada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Lalu untuk tahun 1980-nya itu dimulai dari Presiden Amerika Serikat waktu itu, Ronald Reagan, yang membuat referensi tentang keajaiban pasar bebas atau marketplace. Dan pidato di Meksiko itu tahun 1981 itu membuat konsensus dunia menjadi konsensus pasar bebas, kurang lebih seperti itu.
dan melalui konsensus ini itu percaya bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk melumasi roda mekanisme pasar. Jadi semakin bebas roda mekanisme pasar, semakin lumas, semakin mudah bergerak, lalu alokasi investasinya jadi lebih produktif, kurang lebih seperti itu. Lalu ini untuk 12 sistem pasarnya itu terdapat ada 12 ya. Ada penetapan hak milik, hukum komersial, terus pemerataan kesempatan ekonomi, mata uang, pengawasan publik, selera otonomi, penyedia informasi, eksternalitas, jaringan pengaman sosial, inovasi, kebijakan moneter dan fiskal, keamanan dari kekerasan. Nah, ini adalah 12 sistem pasar yang diharapkan dari pasar bebas tadi. Nah, ini yang dibahas dalam konsensus Washington, itu ada disiplin fiskal, perubahan prioritas pembangunan, pasar yang semakin liberal, ada tax reform, terus ada competitive exchange rate, terus ada pembahasan tentang hak kekayaan intelektual di situ, lalu juga deregulasi, privatisasi, DFI, liberalisasi fiskal, lebih seperti itu. Selanjutnya adalah politik pembangunan ekonomi, teori kebijakan formulasi, dan reformasi. Nah, terdapat dua pandangan ekstrim yang sering mendominasi tentang diskusi peran pemerintah dalam ekonomi pembangunan. Yang pertama, pemerintah yang efektif tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi kegagalan pasar saja, tetapi juga dibutuhkan untuk mencapai pembangunan. Nah, ketika suatu rezim tidak dapat melakukannya, maka rezim tersebut akan mendapatkan tekanan politik, kehilangan kekuasaannya. Yang kedua, pandangan ini berhubungan dengan kontrarevolusi neoklasik yang mengemukakan bahwa anggota pemerintahan seperti birokrat dan tikus itu egois seperti pemilik perusahaan. Hanya saja pemilik perusahaan memiliki pasar yang menahan mereka. Nah, dalam pemerintahan itu terdapat berbagai kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut nantinya akan memiliki dampak. Jika kebijakan tersebut berdampak positif, maka pembangunan akan semakin lebih baik. Kemudian ketika kebijakan tersebut berdampak negatif, maka akan menimbulkan path dependency. Apa itu path dependency? Yaitu perangkap di mana institusi tidak efektif terus berlanjut dan mengorbankan kesejahteraan secara keseluruhan. Douglas North menyarankan kerangka kerja yang berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan antara institusi dan organisasi. Institusi adalah aturan permainan ekonomi formal dan informal. Maksudnya adalah institusi menjadi batasan yang dirancang untuk penegakan kontrak yang menentukan insentif untuk tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Hal ini tentu akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan pembangunan, bahkan dapat menimbulkan path dependency. Selanjutnya, organisasi bermunculan di sekitar kepemilikan hak milik yang dirancang untuk membantu mereka yang mengontrol organisasi agar makmur di bawah hak milik yang ada ini. Bentuk pemerintahan demokrasi versus autokrasi. Yang mana yang memfasilitasi pertumbuhan yang lebih cepat? Nah, ada demokrasi. Di sini terdapat istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua pihak dapat berpartisipasi. Kemudian adanya pemilu, dan pemerintah yang ingin dipilih kembali dapat kembali mengajukan diri. Kemudian kekurangannya adalah terdapat kasus korupsi. Selanjutnya autokrasi. Di sini terdapat penguasa tunggal. Biasanya ada di negara monarki dan juga negara diktator. Pembagian kekuasaannya terbatas, jadi tidak semua orang dapat berpartisipasi. Namun, korupsi yang terjadi lebih sedikit. Ketika ditanya, yang mana yang memfasilitasi pertumbuhan yang lebih cepat, beberapa pihak berpendapat bahwa demokrasilah yang memfasilitasi pertumbuhan yang lebih cepat, karena adanya pasar bebas. Kemudian, peran pembangunan dalam NGOs dan negara dan sektor warga yang lebih luas. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung
pada sektor swasta dan sektor publik saja, tetapi juga pada sektor masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, di dalam suatu negara terdapat yang namanya non-governmental organization, atau di Indonesia lebih kita kenal sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, LSM ini memiliki 7 keunggulan. Yang pertama, inovasi, karena mereka terus membuat program baru. Kedua, ada fleksibilitas program, di mana mereka dapat mengubah struktur mereka sendiri, kemudian tidak dibatasi oleh hak individu atau hak prerogatif untuk elit di ruang publik. Ketiga, ada pengetahuan teknik khusus yang mereka dapatkan dari model-model di negara yang menjadi anggota ini biasanya terjadi pada NGO di internasional. Di sini juga memungkinkan adanya transfer teknologi. Kemudian yang keempat, ada target barang publik lokal. Jadi LSM ini memfasilitasi fasilitas kesehatan, pendidikan non-formal, dan lain sebagainya. Kemudian ada desain dan implementasi manajemen sumber daya properti umum. Nah, di negara sedang berkembang ini sering terjadi masalah manajemen properti umum seperti hutan, danau, dan lahan umum lainnya. Jadi, LSM ini mendesain dan mengimplementasikan manajemen sumber daya properti umum. Kemudian, yang keenam, ada kepercayaan dan kredibilitas. LSM bekerja dan melakukan pelayanan secara efektif dan transparan, karena dari LSM bisa langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada representasi dan advokasi. Nah, misalnya ada masyarakat miskin yang tersisihkan dan butuh advokasi, maka LSM juga menyediakan advokasi bagi mereka. Kemudian ada tren dalam pemerintahan dan reformasi. Apa saja tren tersebut? Yang pertama, penghapusan korupsi. Penghapusan korupsi ini penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan secara berkelanjutan. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan melakukan perbaikan tata kelola umum dalam pemerintahan. Kedua, desentralisasi, yang tujuannya itu untuk membuat daerah dan kota menjadi lebih mandiri, dan pemerintah pusat dapat berbagi beban fiskal terhadap mereka, kepada mereka. Namun, di negara sedang berkembang, desentralisasi ini belum cukup baik karena beberapa kota dan daerah itu masih menggantungkan kebutuhan rumah tangganya dari dana perimbangan, karena PAD dari mereka itu belum mencukupi. Kemudian yang ketiga, partisipasi pembangunan. Hal ini sangat penting untuk ditingkatkan. Masyarakat perlu memberi masukan terhadap program-program pemerintah supaya program pemerintah ini bisa tepat sasaran. Studi kasus yang kita ambil yaitu bertema peran LSM dalam masa pandemi COVID-19. Implikasi penting dampak COVID-19 telah dirasakan negara-negara di seluruh dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah tersebut telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Resiko tertular penyakit yang dirasa tinggi menyebabkan banyak pemerintah mengambil berbagai tindakan pengendalian. Tidak hanya tindakan pengendalian dalam pencegahan tertularnya virus, namun juga pengendalian bidang-bidang lain seperti salah satunya itu ekonomi, pertanian, pendidikan. Pandemi ini telah mengubah juga tatanan dunia. Peran serta pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM menjadi suatu hal yang sangat penting. Di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan kawasan yang sangat luas, membuat bantuan LSM sendiri menjadi sebuah perhatian yang penting. LSM dapat melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan perhatian warga negara kepada pemerintah, memantau kebijakan, serta mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat. Di tengah kemampuannya tersebut, LSM di sisi lain juga mempunyai tantangan yang baru terhadap adaptasi di tatanan baru new normal di masa pandemi ini.
Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah terjadi perubahan struktur tatanan sosial di bidang ekonomi. Menurut data dari Bank Dunia, GDP di Indonesia pada tahun 2019 lebih rendah daripada GDP Indonesia pada tahun 2018. Dalam hal ini, LSM perlu memastikan bahwa sektor pemerintahan dan juga sektor swasta perlu memastikan bahwa masyarakat ekonomi lemah ini dapat bertahan di masa pandemi. Caranya seperti apa? Dengan melakukan redistribusi sumber daya agraria. Redistribusi sumber daya agraria dapat dijalankan melalui penata ulangan sumber daya agraria yang terlantar atau yang berlebihan yang dimiliki oleh sebagian individu atau sebagian kelompok saja. Nah, usaha lain dari LSM yaitu ada LSM Sentra Transformasi dan Transparansi Negara yang berencana untuk membentuk usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi supaya tercipta lapangan kerja baru dan masyarakat ekonomi lemah ini dapat memiliki penghasilan. Nah, UMKM perlu dikembangkan karena dalam masa krisis seperti ini, dampak yang dirasakan oleh UMKM lebih kecil daripada dampak yang dirasakan oleh perusahaan besar. Karena perusahaan besar ini banyak mempekerjakan tenaga kerja dan juga mengimpor bahan baku dari luar negeri. Kemudian, tantangan lainnya adalah di bidang pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, ketika pandemi ini menghampiri, sekolah dan kuliah, proses belajar mengajar di kelas ini digantikan dengan proses belajar mengajar di rumah secara daring. Nah, namun karena ini merupakan hal baru bagi kita semua, maka kita butuh adaptasi yang cukup banyak. Dan karena masih baru, jadi proses pelaksanaannya itu kurang efektif. Nah, maka dari itu LSM Ademus bersama dengan Dinas Pendidikan Bojonegoro melakukan kerjasama untuk mengadakan sinau bareng virtual dengan tema era baru pendidikan melalui aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya di studi kasus yang ketiga itu ada di bidang pertanian. Ada contoh saat Kecap Bangu bekerjasama dengan LSM The Learning Farm Cianjur, dan itu tujuannya buat meningkatkan jumlah petani muda di Indonesia dengan harapan seperti komoditas yang masih impor seperti beras, bawang putih, dan komoditas-komoditas lain itu bisa tergantikan dengan stok dalam negeri. Lalu juga harapannya ketika terjadi pandemi seperti ini lalu terjadi PHK di beberapa wilayah dan orang-orang yang di PHK memutuskan untuk pulang, mereka dapat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu untuk yang bidang kesehatan, nggak lain nggak bukan adalah seperti masa pandemi ini, di mana per 6 Oktober kemarin sudah ada 311.176 jiwa terpapar virus corona COVID-19, yang walaupun Indonesia belum memasuki 10 besar negara yang paling terpapar, namun angkanya sudah cukup besar. Nah, itu memerlukan peran LSM seperti LSM masyarakat agama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Suci Indonesia, terus LSM buat penggalangan dana itu seperti kitabisa.com, UNICEF, lalu komunitas online kawal COVID. Nah, mereka semua LSM itu bersama BNPB bersama-sama menanggulangi pandemi ini supaya tidak semakin parah, kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya pun melalui peran mereka dalam sosialisasi, pengumpulan dana, itu pun dapat dirasakan oleh masyarakat sekarang.
Dan terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami share di sini dapat berguna buat teman-teman semua dan kita semua di sini. Ya, terima kasih. Berikut saya tampilkan daftar pustakanya dan terima kasih.